Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Suci Mandanyi, NPM 183014463 dari kelas B2 dengan mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemindahan ibu kota negara di masa pandemi dan dampak serta kebijakan pemerintah di masa pandemi ini. Berikut adalah dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kebijakan pemerintah Indonesia. Yang pertama, industri yang terkena dampak pertama adalah tingkat tinggi, seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Industri garmen yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona. Tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK. Sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing serta retail non-makanan yang sepi pengunjung. Kedua, tingkat sedang seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan pers yang terhambat mencari konten dan berita. Ketiga, tingkat rendah seperti industri sektor jasa hanya sedikit hambatan yaitu orderan jasa yang menurun akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh. Keuangan digital, seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda, uang adalah salah satunya. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat karena uang digital tidak dipegang atau disentuh sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus. Beda halnya dengan uang fisik atau kertas dan logam yang bisa digenggam, dan tentunya ini akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Nilai tukar dolar Amerika Serikat meningkat. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah turunnya ekonomi negara Cina sehingga negara Indonesia terkena imbasnya. Karena negara kita pro terhadap negara Cina yang merupakan lawan perang dagang. Amerika Serikat, Cina yang masih panas, dan sekarang 1 dolar Amerika Serikat telah mencapai sekitar 16.466 rupiah per 25 Maret. 3. Meningkatnya daya beli produk lokal dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah ini. Ternyata ada sisi baiknya, yaitu pertama meningkatkan daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini masih berlangsung. Kedua, polusi udara menurun akibat kurangnya kendaraan yang disebabkan oleh social distancing. Kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19 yang pertama yaitu social distancing atau pembatasan sosial adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Kedua, pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi virus corona mendapat fasilitas pajak penghasilan pasal 21 PPh 21 ditanggung pemerintah. Ketiga, kelonggaran pembayaran kredit pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, diantaranya kelonggaran pembayaran kredit hingga 1 tahun. Keempat, subsidi listrik merupakan kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi virus corona. Kelima, belajar di rumah. Kementerian Pendidikan memberikan sejumlah acuan untuk pelaksanaan belajar di rumah selama masa pandemi ini. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.